Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap belum untuk beribadah di sekolah minggu GKY Palembang? Wah, kita bersyukur ya adik-adik ya. Hari ini, minggu ini kita masuk di bulan yang baru ya, yaitu bulan Juni. Wah, mungkin bulan Juni ini suatu bulan yang adik-adik tunggu nih. Kenapa? Karena biasanya di bulan Juni adik-adik akan menerima hasil kenaikan kelas. Ya tidak? Wah, setelah ini adik-adik akan naik ke kelas berikutnya gitu ya, di sekolah tempat adik-adik berada ya. Wah, yuk sebelum kita masuk dan menikmati lebih jauh di bulan Juni ini, di awal minggu bulan pertama, di awal minggu bulan Juni ini, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyanyi pujian. Adik-adik boleh bangkit berdiri yuk bersama, semua berdiri. Kita akan menyanyi suatu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan dialah terang bagi kita. Ya, dan kita mau menuju kepada terang itu. Yuk, adik-adik boleh ikuti gerakan lause ya. Oke, bersyukur ya adik-adik, kita punya Allah yang adalah terang dan kita bisa datang kepada terang itu. Oke, dan adik-adik boleh duduk dulu ya. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada
hari ini kami berkumpul kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Dan Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami dan mampukan kami untuk bisa fokus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, serta kami dapat mendapatkan berkat dari ibadah pada hari ini. Berkati Tuhan setiap lause-lause yang akan menyampaikan dan memimpin ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan lagu pujian yang kedua berjudul Oh Ku Cinta Yesus. Lagu ini menggambarkan bahwa Yesus Tuhan adalah nama yang indah, yang patut dipuji. Dia yang menebus dosa kita, dan Dia yang menyatakan kasih dan rahmat untuk kita. Maka mari adik-adik, melalui lagu ini kita nyatakan kita cinta Yesus. Ada nama yang ku gemar, yang patut dipuji, indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh ku cinta, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena Ya cintaku. Nama yang nyatakan kasih, yang tebus dosaku, Ya pun curahkan darahnya menyelamatkanku. Oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena Ya cintaku. Kita nyanyikan bait yang ketiga ya adik-adik. Nama yang nyatakan rahmat menghibur hatiku, yang menanggung sengsaraku dan semua bebanku. Oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena Ya cintaku. Oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena Ya cintaku. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan bagian ibadah kita, yaitu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur ya kalau kita terus diingatkan bahwa Tuhan cinta kita, dan kita juga terus diingatkan bahwa kita pun juga seharusnya cinta Yesus. Nah, melalui firman Tuhan nanti kita akan mendengar pesan firman Tuhan hari ini. Cinta kita kepada Tuhan kita juga bisa wujudkan dalam bentuk tindakan kita yang setia. Dan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan
sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Mari adik-adik, Lause pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan sekarang Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Lause Johan yang akan menyampaikan cerita pada pagi hari ini. Dan berkati setiap adik-adik, kiranya mereka boleh siap menerima firman Tuhan dan terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, senang sekali hari ini Lause Johan bisa kembali bercerita kepada kita semua. Ya, nah minggu lalu kita sudah belajar tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Ya, Samuel itu adalah hakim terakhir dan juga merupakan seorang nabi. Ya, nah pada cerita kali ini kita akan mendengar kisah tentang seorang tokoh yang masih hidup di zaman para hakim yang masih memimpin bangsa Israel. Jadi tokoh ini dia hidup masih di zaman para hakim-hakim. Ya, nah sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah adik-adik tahu apa artinya setia? Ayo, ya menurut kalian apa artinya setia? Ya, nah saya mau kasih tahu di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti setia itu adalah berpegang teguh, baik itu pada janji atau pada pendirian dan sebagainya. Kemudian patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap melaksanakannya, ia tetap memenuhi janjinya. Itu definisi setia dari KBBI. Nah, hari ini kita akan bersama mendengar sebuah kisah tentang seorang wanita yang setia dan apa yang menjadi buah dari kesetiaannya. Nah, dasar Alkitab hari ini, firman Tuhan hari ini, Alkitabnya kita terambil dari Rut. Ya, kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Nah, Lause mau ceritakan apa isi dari Rut 1 ayat 1 sampai 22 ini. Pada suatu waktu, ya, bangsa Israel, yaitu bangsa kepunyaan Tuhan yang masih dipimpin oleh para hakim, itu sedang mengalami kelaparan. Ya, maka ada sebuah keluarga dari Bethlehem Yehuda, mereka berpindah ke Moab untuk menetap dan bertahan hidup dengan menjadi orang asing di sana, karena di tanah Israel sedang terjadi bencana kelaparan. Nah, mereka ini yang berpindah ini adalah Elimelek dan istrinya Naomi serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Ya, beberapa waktu setelah mereka menetap di Moab, nah Elimelek ini mati, sehingga perempuan itu yaitu Naomi, dia hanya tinggal bersama dengan kedua anaknya, si Mahlon dan Kilion. Tidak lama dari itu, kedua anaknya ini mengambil perempuan Moab. Mereka menikah, yaitu namanya Orpa dan juga namanya Rut. Setelah mereka tinggal bersama kira-kira 10 tahun, lalu matilah juga kedua anak daripada Naomi, ya, anak laki-lakinya, yaitu si Mahlon dan Kilion ini. Sehingga Naomi kehilangan juga kedua anak laki-lakinya, ya, dan dia sebelumnya sudah kehilangan suaminya. Lalu setelah waktu cukup lama, Naomi memutuskan untuk berkemas dan pulang dari daerah Moab, ya. Dia mau kembali ke tanah Bethlehem sebab ia mendengar bahwa Tuhan itu telah memperhatikan umatnya. Jadi bencana kelaparannya sudah selesai, sudah pulih. Dia mau kembali lagi ke Bethlehem, gitu ya. Lalu mereka mau berangkat, si Naomi ini. Nah, tapi di dalam pertengahan jalan itu, ya, ketika dia mau kembali pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi ini kepada menantunya, yaitu si Orpa dan Rut. Itu ada di Rut pasal 1 ayat 8. Katanya, pergilah
pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Naomi berkata demikian. Yang artinya apa? Artinya Naomi itu meminta supaya mereka, menantunya ini, Orpa dan Rut, untuk pulang ke tempat asal mereka, lalu mereka bisa menikah lagi. Hal itu jauh lebih baik daripada mengikuti Naomi yang juga hanya seorang diri sekarang. Ya, pada awalnya si Orpa dan Rut tidak mau. Namun Naomi ini kembali meminta mereka pergi, karena jika mereka mengikutinya, mereka tidak akan bisa menikah lagi. Sebab Naomi tidak memiliki anak laki-laki lain untuk dinikahkan dengan mereka ini. Dan bahkan seandainya Naomi bisa punya anak lagi, ya tentu lama sekali si Orpa dan Rut ini untuk menikah. Karena dia harus menunggu anak yang baru lahir itu menjadi dewasa. Nah, mendengar itu, dengan sedih hati Orpa mencium Naomi, lalu dia pamit untuk pulang ke rumah ibunya. Sedangkan Rut, dia memilih untuk tetap bersama-sama dengan Naomi. Ya, tapi Naomi masih meminta supaya Rut untuk pulang. Lalu Rut tetap tidak mau pulang, dan demikian Rut menjawab kepada Naomi. Itu ada di ayat 16 sampai ayatnya ke-17. Si Rut bilang begini, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi dari itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut." Wah, luar biasa sekali ya adik-adik ucapan Rut kepada Naomi. Dia tetap kekeh tidak mau meninggalkan Naomi dan tidak mau juga meninggalkan Tuhannya daripada Naomi. Nah, pada bagian inilah Rut itu menunjukkan kesetiaannya pada Naomi yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri walaupun suaminya sudah mati. Rut memilih mengikut Naomi walaupun mereka ya tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka berdua ini ya. Sebab tidak ada pelindung mereka semua perempuan. Nah, dengan demikian Naomi dan Rut akhirnya bersiap-siap untuk pulang menuju ke Bethlehem. Nah, lalu apa sih buah daripada kesetiaan Rut kepada Naomi, adik-adik? Ya, tahukah adik-adik bahwa pada masa itu sulit sekali ya bagi perempuan untuk mencari pekerjaan dan mencukupi kebutuhan hidup, karena hal itu merupakan tugas seorang suami. Sedangkan Naomi dan Rut ini sudah menjadi janda, ya, mereka tidak bersuami karena suaminya sudah mati. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana untuk dapat bertahan hidup untuk makan sehari-hari. Tetapi adik-adik, Tuhan yang setia menunjukkan kasih setianya kepada Naomi dan Rut ini, yaitu melalui kisah pertemuan Rut dengan Boas yang pada akhirnya menjadi penggenapan rencana Tuhan yang jauh lebih besar bagi umat manusia, ya. Rut yang tidak dapat mencari pekerjaan yang layak akhirnya menjadi seorang pemungut jelai, yaitu pemungut sisa gandum hasil panen yang terjatuh pada saat para pekerja itu sedang memanen. Nah, dari situlah Naomi dan Rut itu dapat makan. Tapi karena ketekunannya mengumpulkan jelai dari pagi hingga sore tanpa henti, Boas yang adalah pemilik lahan, ya, dia melihat Rut dan dia kagum serta merasa kasihan, dan akhirnya dia meminta para pekerja yang lain dengan sengaja menjatuhkan lebih banyak lagi, ya, gandum-gandum supaya itu untuk membantu Rut. Maka pada hari itu Rut membawa lebih banyak gandum karena kebaikan daripada Boas. Dan hal itu disadari oleh Naomi dan Rut. Setelah bercerita mengenai Boas,
Naomi tahu bahwa Boas itu adalah kerabat, ya, salah satu dari seorang yang bisa menebus Naomi dan Ruth. Karena Boas ini ternyata masih keluarga dari Elimelek, gitu ya. Nah, Naomi membuat rencana dan Ruth menaatinya. Ruth menemui Boas, lalu dia tidur di bawah kaki Boas, yang berarti Ruth meminta Boas untuk menebusnya dan melindungi dia dan melindungi juga ibu mertuanya Naomi. Pada akhirnya Boas dia menikah dengan Ruth, dan dari pernikahan itu lahirlah Obed. Dari Obed nanti lahirlah Isai. Dari Isai nanti akhirnya memperanakan atau lahirlah Daud, ya. Dan itu kita tahu Daud adalah raja yang luar biasa. Dan dari Daud nanti keturunannya akan berujung kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, tentunya kita dapat melihat ya bagaimana Tuhan itu menyertai Ruth dalam kisah ini. Ruth setia bukan hanya kepada ibu mertuanya Naomi, tetapi juga kepada Allahnya daripada Naomi, yaitu Allah bangsa Israel. Maka Tuhan Allah Israel menyatakan setianya melalui kisah yang indah ini. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang setia, yang tidak meninggalkan ataupun membatalkan janjinya. Seperti cerita Ruth, Tuhan itu menunjukkan setianya dalam kehidupan Ruth dengan memelihara mereka melalui Boas. Tuhan juga pasti tentu bisa melakukannya bagi kita, ya. Tuhan bisa menunjukkan kasih setianya melalui apa saja apabila kita juga belajar untuk setia pada apa yang baik dan pada apa yang Tuhan kehendaki, terutama setia kepada Tuhan. Nah, kita bisa mulai belajar setia dari hal-hal yang kecil. Misalnya apa? Setia untuk datang beribadah, ya, dengan keadaan yang siap untuk beribadah, gitu ya. Lalu setia mengerjakan tugas yang ada, ya, tugas-tugas di sekolah yang memang kewajiban kita. Lalu setia dengan apa yang kita katakan, yaitu kita harus selalu mengatakan kebenaran. Jadi kita bisa lakukan setia dari hal-hal yang kecil, ya. Kenapa kita mesti setia? Sebab Tuhan itu setia pada orang yang setia kepadanya, ya. Sesuai dengan ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari 2 Samuel 22 ayat 26a. Bunyinya, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Ya, luar biasa kisah firman Tuhan hari ini tentang kesetiaan Tuhan. Ya, marilah kita jadi orang yang setia karena Tuhan pasti akan memperhatikan hidup kita. Kita mau bersyukur untuk cerita firman Tuhan, gak usah aja kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau hari ini kami kembali boleh mendengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Hari ini kami belajar tentang Tuhan setia kepada orang yang setia. Dan hari ini tokoh yang kami belajar adalah Ruth, yang setia kepada Naomi, setia kepada Tuhannya Naomi. Akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ruth, sehingga akhirnya dia bisa mempunyai keturunan yang nantinya adalah keturunannya seorang raja yang luar biasa, yaitu Raja Daud. Tuhan betul-betul memakai hidup Ruth sehingga dia boleh jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau belajar setia supaya Tuhan memperhatikan hidup kami dan supaya hidup kami boleh jadi berkat. Terima kasih untuk cerita hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Rasul Johan. Dan hari ini melalui tema Tuhan setia terhadap orang yang setia, kita belajar juga melalui kehidupannya Ruth ya, yang dimana dia taat dan setia kepada Naomi, dan ketika dia setia kepada Naomi, dia juga setia kepada Tuhannya Naomi ya. Dan Ruth pun akhirnya dipulihkan hidupnya. Nah, adik-adik, itu adalah bukti bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan orang-orang yang setia. Nah, dari situ kita pun belajar, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang mau memperhatikan kehidupan orang-orang yang setia. Kita bersyukur dan kita belajar untuk bisa setia. Kita belajar untuk bisa memberikan hidup kita bagi Tuhan, setia
untuk Tuhan. Seperti ayat hafalan tadi ya, dari 2 Samuel 22 ayat 26a. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Jangan lupa dihafalkan ya untuk Google Meet nanti ya. Nah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa mempersiapkan persembahan adik-adik, dan adik-adik bisa mengumpulkannya melalui kotak persembahan yang sudah tersedia, atau adik-adik bisa menitipkan ke mama papa yang pergi ke gereja, atau melalui transfer barcode yang ada di bawah ini. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita melalui persembahan juga yang kita berikan, dan juga kita bersyukur ibadah kita sudah hampir selesai. Kita bersyukur atas berkat firman Tuhan hari ini. Dalam ibadah kita akan menutup ibadah ini dan menyanyikan lagu Setia, Setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi. Setia, setialah, setialah sampai mati. Oke, mari adik-adik kita menutup ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk firman yang sudah kami dengar, untuk sukacita dalam ibadah ini yang boleh kami rasakan. Kiranya kami boleh terus merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami boleh terus setia kepada Tuhan di dalam setiap aktivitas kami dan setiap hidup kami. Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya di dalam Google Meet. Kiranya kami boleh bertemu dengan teman-teman dan lausa-lausa dan boleh berbagi sukacita dan sharing bersama. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita telah selesai dalam ibadah kita di YouTube. Tapi selanjutnya kita akan melanjutkan nih fellowship bersama teman-teman di Google Meet ya. Adik-adik boleh persiapkan Google Meet-nya dan adik-adik boleh bergabung di Google Meet di kelas masing-masing. Oke, sampai jumpa di Google Meet dan juga sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.